Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati sebagai moderator dari kelompok 8. Kelompok 8 yang beranggotakan Susilawati dan juga Aisyah. Nah, kelompok 8 akan menyampaikan materi penyusunan penilaian non-tes. Nah, untuk mengefektifkan waktu, sebelum ke penyampaian materi, marilah kita buka presentasi kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada pengertian instrumen non-tes. Instrumen non-tes merupakan instrumen untuk melakukan penilaian dalam memperoleh gambaran mengenai karakteristik sikap atau kepribadian, kemauan, tanggapan, atau pandangan siswa terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya ada alat penilaian non-tes. Yang pertama itu ada wawancara, kuesioner, dan juga skala. Wawancara di sini itu sebagai alat yang digunakan untuk mengetahui pendapat, aspirasi, harapan, prestasi, dan keinginan atau keyakinan sebagai hasil belajar siswa. Yang pertama ada wawancara. Wawancara ini digunakan untuk menilai hasil proses belajar si siswa. Kelebihan dari wawancara ini bisa kontak langsung dengan siswa sehingga dapat mengungkapkan jawaban secara lebih bebas dan juga mendalam. Kemudian tujuan dari wawancara ini yang pertama untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan juga dalam kondisi tertentu. Yang kedua untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga itu untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Nah, selanjutnya ada kuesioner. Kelebihan dari kuesioner dibandingkan dengan wawancara yaitu sifatnya itu kuesioner itu sangat praktis, hemat waktu, tenaga, dan juga biaya. Namun kelemahannya itu jawabannya sering tidak objektif, lebih-lebih bila si pertanyaannya itu kurang tajam, yang memungkinkan siswa berpura-pura. Seperti hanya wawancara, kuesioner pun ada dua, yaitu kuesioner berstruktur dan juga kuesioner terbuka. Nah, yang ketiga ada alat penilaian non-tes. Yang ketiga itu ada skala. Skala ini digunakan untuk mengukur nilai, sikap, minat, perhatian, dan sebagainya yang disusun dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden. Kemudian di dalam instrumen skala dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada skala sikap. Nah, instrumen sikap bertujuan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap suatu objek, misalnya kegiatan di sekolah. Nah, sikap ini bisa positif dan juga bisa negatif. Selanjutnya ada skala minat. Skala minat di sini adalah merupakan watak yang tersusun melalui pengalaman yang mendorong si individu mencari objek, aktivitas, pengertian, keterampilan untuk yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian atau penguasaan. Selanjutnya ada yang selanjutnya itu ada skala nilai. Nah, nilai di sini itu merupakan keyakinan yang dalam suatu pendapat, kegiatan, atau suatu objek. Kemungkinan misalnya si keyakinan akan kemampuan siswa dan juga keyakinan tentang kinerja guru. Kemungkinan ada yang berkeyakinan bahwa prestasi peserta didik sulit untuk ditingkatkan, atau ada yang berkeyakinan bahwa guru sulit untuk melakukan perubahan. Kemudian yang selanjutnya ada skala konsep diri. Nah, persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri yang menyangkut keunggulan dan juga kelemahannya itu. Nah, yang terakhir ada skala nilai moral. Nilai moral adalah keyakinan moral yang dalam terhadap suatu pendapat, kegiatan, atau suatu objek. Nah, nilai moral di sini merupakan keyakinan seseorang tentang keadaan sesuatu objek atau juga kegiatan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Aisyah. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi untuk pembahasan selanjutnya, yaitu observasi. Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar, misalnya tingkah laku siswa pada saat belajar, tingkah laku guru pada saat mengajar, kegiatan diskusi siswa, partisipasi siswa dalam simulasi, dan penggunaan alat peraga pada waktu mengajar. Ada 3 jenis observasi, yaitu observasi langsung, observasi dengan alat atau tidak langsung, dan observasi partisipasi. Yang pertama, observasi langsung. Observasi langsung yaitu adalah pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya dan langsung diamati oleh pengamat. Kemudian, observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung adalah observasi yang dilakukan dengan menggunakan alat seperti mikroskop atau mengambil bakteri surya kanata untuk melihat pori-pori kulit. Selanjutnya yaitu observasi partisipasi. Observasi partisipasi berarti pengamat harus melihat diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang diamati. Dengan observasi partisipasi ini, pengamat dapat lebih menghayati, merasakan, dan mengalami sendiri seperti individu yang sedang diamati. Observasi untuk menilai proses belajar mengajar dapat dilakukan oleh guru di kelas pada saat siswa melakukan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seseorang individu yang dipandang mengalami kasus tertentu, misalnya mempelajari secara khusus anak nakal, anak pandai, dan sebagainya. Kasus-kasus khusus dipilih untuk dipelajari secara lebih mendalam dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Mendalam artinya mengungkapkan semua variabel yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek yang mempengaruhi dirinya. Selanjutnya, pengembangan instrumen. Instrumen afektif yang dibahas pada buku ini adalah sikap, minat, nilai, dan konsep diri. Ada 10 langkah yang harus diikuti dalam mengembangkan instrumen afektif, yaitu yang pertama, menentukan spesifikasi instrumen. Yang kedua, menulis instrumen. Yang ketiga, menuliskan skala instrumen. Keempat, menentukan sistem penskoran. Yang kelima, menelaah instrumen. Yang keenam, melakukan uji coba. Yang ketujuh, menganalisis instrumen. Yang delapan, merakit instrumen. 9, melaksanakan pengukuran. 10, menafsirkan hasil pengukuran. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan selanjutnya spesifikasi instrumen. Pada spesifikasi instrumen ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, wawancara. Dalam wawancara ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wawancara, yakni tahap awal pelaksanaan wawancara. Pada tahap awal wawancara bertujuan untuk mengkondisikan situasi wawancara. Buatlah situasi yang mengungkapkan suasana keakraban sehingga siswa tidak merasa takut dan ia terdorong untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dan benar atau jujur. Poin kedua yaitu penggunaan pertanyaan. Setelah kondisi awal cukup baik, barulah diajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan wawancara. Pertanyaan diajukan secara bertahap dan sistematik berdasarkan rambu-rambu atau kisi-kisi yang telah dibuat sebelumnya. Poin selanjutnya yaitu pencatatan hasil wawancara. Tahap terakhir adalah mencatat hasil wawancara. Hasil wawancara sebaiknya dicatat saat itu juga supaya tidak lupa. Mencatat hasil wawancara berstruktur cukup mudah sebab tinggal memberikan tanda pada alternatif jawaban
misalnya melingkari salah satu jawaban yang ada. Selanjutnya, poin kedua yang perlu diperhatikan pada spesifikasi instrumen yaitu kuesioner. Kuesioner adalah alat untuk mengumpulkan data yang berupa pernyataan, pertanyaan yang disampaikan kepada responden yang dijawab secara tertulis. Tujuan penggunaan kuesioner dalam kegiatan pengajaran adalah yang pertama, untuk memperoleh data mengenai latar belakang siswa sebagai bahan dalam menganalisis tingkah laku, hasil dan proses belajarnya. Yang kedua, untuk memperoleh data mengenai hasil belajar yang dicapainya dalam proses belajar yang ditempuhnya. Yang ketiga, untuk memperoleh data sebagai bahan dalam menyusun kurikulum dan program belajar mengajar. Poin ketiga pada spesifikasi instrumen yaitu skala. Skala yaitu spesifikasi instrumen terdiri dari tujuan dan kisi-kisi instrumen. Dalam bidang pendidikan, pada dasarnya pengukuran afektif ditinjau dari tujuannya, yaitu ada 5 macam instrumen. Yang pertama yaitu instrumen sikap, yang kedua instrumen minat, yang ketiga instrumen konsep diri, yang keempat instrumen nilai moral, yang kelima instrumen sikap. Selanjutnya, dalam menyusun spesifikasi instrumen ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu menentukan tujuan pengukuran, menyusun kisi-kisi instrumen, memilih bentuk dan format instrumen, dan yang terakhir menentukan panjang instrumen. Poin yang keempat yaitu observasi. Observasi bertujuan untuk mengamati dan mengkaji tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang dipandang mengalami suatu kasus tertentu. Kasus-kasus dipilih untuk dan dipelajari secara mendalam dalam kurun waktu yang relatif lama. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut, perlu dicari data yang berkenaan dengan pengalaman individu tersebut pada masa lalu sekarang, lingkungan yang membentuknya, dan kaitan variabel-variabel yang berkenaan dengan kasusnya. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti orang tua, teman dekatnya, guru, bahkan juga dari peserta didik sendiri. Pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang penulisan instrumen. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan instrumen, yang pertama pada wawancara. Sebelum melaksanakan wawancara, perlu dirancang pedoman wawancara. Pedoman ini disusun dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai dari wawancara. Yang kedua, berdasarkan tujuan di poin pertama, tentukan aspek-aspek yang akan diungkap dari wawancara tersebut. Yang ketiga, tentukan bentuk pertanyaan yang akan digunakan, yakni bentuk berstruktur atau bentuk terbuka. Yang keempat, buatlah pertanyaan wawancara sesuai dengan analisis pada poin ketiga. Yang kelima, ada baiknya apabila dibuat pula pedoman mengelola dan menafsirkan hasil wawancara, baik pedoman untuk wawancara berstruktur maupun untuk wawancara bebas. Poin yang perlu diperhatikan selanjutnya pada kuesioner. Cara menyusun kuesioner seperti pada tes prestasi belajar, sehingga berlaku langkah-langkah yang telah dijelaskan di muka, yakni dimulai dengan analisis variabel, membuat kisi-kisi, dan menyusun pertanyaan. Petunjuk yang lebih teknis dalam membuat kuesioner adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai dengan pengantar yang isinya permohonan mengisi kuesioner sambil dijelaskan maksud dan tujuannya. Yang kedua, jelaskan petunjuk atau cara mengisinya supaya tidak salah, kalau perlu diberikan contoh. Yang ketiga, mulai dengan pertanyaan untuk mengungkapkan identitas responden. Dalam identitas ini, sebaiknya tidak diminta mengisi nama. Identitas cukup mengungkapkan jenis kelamin,
usia, pendidikan, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan tujuan kuesioner. Yang keempat, isi pertanyaan sebaiknya dibuat beberapa kategori atau bagian sesuai dengan variabel yang diungkapkan sehingga mudah mengelolanya. Yang kelima, rumusan pertanyaan dibuat singkat tetapi jelas sehingga tidak membingungkan dan salah mengakibatkan penafsiran. Yang keenam, hubungan antara pertanyaan yang satu dengan yang lain harus dijaga sehingga tampak logikanya dalam satu rangkaian yang sistematis. Hindari penggolongan pertanyaan terhadap indikator atau pertanyaan yang sama. 7. Usahakan kemungkinan agar jawaban, kalimat, atau rumusannya tidak lebih panjang daripada pertanyaannya. 8. Kuesioner yang terlalu banyak atau terlalu panjang akan melelahkan dan membosankan responden sehingga pengisian tidak objektif lagi. 9. Ada baiknya kuesioner diakhiri dengan tanda tangan si pengisi untuk menjamin keabsahan jawabannya. Poin selanjutnya yang perlu diperhatikan pada penulisan instrumen yaitu skala. Ada 4 aspek dari ranah afektif yang bisa dinilai di sekolah, yaitu sikap, minat, percaya diri, dan nilai. Penilaian ranah afektif peserta didik dilakukan dengan menggunakan instrumen afektif. Hal ini akan dibahas berturut-turut. Yang pertama, yaitu instrumen sikap. Sikap mengacu pada kecenderungan merespon secara konsisten baik menyukai atau tidak menyukai suatu objek. Instrumen sikap bertujuan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap suatu objek, misalnya kegiatan di sekolah. Instrumen minat. Instrumen minat bertujuan untuk memperoleh informasi tentang minat peserta didik terhadap suatu mata pelajaran yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan minat peserta didik terhadap suatu mata pelajaran. Selanjutnya, instrumen konsep diri. Instrumen konsep diri bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Informasi kekuatan dan kelemahan peserta didik digunakan untuk menentukan program yang sebaiknya ditempuh oleh peserta didik. Selanjutnya, instrumen nilai. Moral, nilai, dan etika merupakan konsep penting dalam pembentukan kompetensi siswa. Pencapaian kemampuan kognitif dan psikomotor tidak akan memberi manfaat bagi masyarakat jenjang pendidikan. Bisa baik bila digunakan membantu orang lain, namun bisa tidak baik bila kemampuan tersebut digunakan untuk merugikan orang lain. Hal inilah letak pentingnya kemampuan afektif. Selanjutnya, instrumen nilai moral. Instrumen ini bertujuan untuk mengetahui nilai moral siswa. Moral didefinisikan sebagai pendapat, tindakan yang dianggap baik dan yang dianggap tidak baik. Poin selanjutnya yang perlu diperhatikan pada penulisan instrumen pada bagian observasi yaitu langkah yang dibuat dalam membuat pedoman observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan terlebih dahulu observasi langsung terhadap proses suatu tingkah laku, misalnya penampilan peserta didik di kelas atau guru di kelas. Berdasarkan pada gambaran di poin pertama, penilaian menentukan segi-segi mana dari perilaku guru tersebut yang akan diamati sehubungan dengan keperluannya. Yang ketiga, tentukan bentuk pedoman observasi tersebut, apakah bentuk bebas, tak perlu ada jawaban, tetapi mencatat apa yang tampak, atau pedoman yang berstruktur memakai kemungkinan jawaban. Yang keempat, sebelum observasi dilaksanakan, diskusi dahulu pedoman observasi yang telah dibuat dengan calon observan agar setiap segi yang diamati dapat dipahami maknanya dan bagaimana cara mengisinya. Yang terakhir, bila ada hal khusus yang menarik tetapi tidak ada dalam pedoman observasi, sebaiknya disediakan catatan khusus atau komentar pengamat di bagian akhir pedoman observasi. Poin selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam penulisan instrumen pada studi kasus yaitu beberapa petunjuk untuk melaksanakan studi kasus dalam bidang pendidikan, khususnya di sekolah adalah sebagai berikut. Kenali siswa sebagai kasus, artinya menetapkan siapa-siapa di antara siswa yang mempunyai masalah khusus untuk dijadikan kasus. Yang kedua,
menetapkan jenis masalah yang dihadapi siswa dan perlu mendapatkan bantuan pemecahan oleh guru. Dalam langkah ini, guru sebaiknya mewawancarai siswa untuk menentukan jenis masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Yang ketiga, mencari bukti-bukti lain untuk lebih meyakinkan kebenaran masalah yang dihadapi siswa tersebut melalui analisis hasil belajar yang dicapainya, mengamati perilakunya, bertanya kepada teman sekelas, kalau perlu meminta penjelasan dari orang tuanya. Keempat, mencari sebab-sebab timbulnya masalah dari berbagai aspek yang berkenaan dengan kehidupan siswa itu sendiri. Kelima, menganalisis sebab-sebab tersebut dan menghubungkannya dengan tingkah laku siswa agar diperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai latar belakang siswa. Yang keenam, dengan informasi yang telah lengkap tentang faktor penyebab tersebut, guru dapat menentukan jumlah alternatif pemecahannya. 7. Alternatif yang telah teruji sebagai upaya pemecahan masalah dibicarakan dengan siswa untuk secara bertahap diterapkan, baik oleh siswa itu sendiri maupun oleh guru. Yang kedelapan, terus mengadakan pengamatan dan pemantauan terhadap tingkah laku tersebut untuk melihat perubahan. Baik, selanjutnya yaitu telaah instrumen. Kegiatan pada telaah instrumen adalah meneliti tentang apakah butir pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan indikator dan bahasa yang digunakan apa sudah komunikatif dan menggunakan tata bahasa yang benar. Lalu apakah butir pertanyaan atau pernyataan tidak biasa atau ada keambiguan. Selanjutnya, apakah format instrumen menarik untuk dibaca. Dan terakhir, apakah jumlah butir sudah tepat sehingga dapat menemukan jawabannya. Selanjutnya, skala pengukuran. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan kata-kata untuk kuesioner, yaitu gunakan kata-kata yang sederhana sesuai dengan tingkat pendidikan. Kedua, pertanyaannya jangan samar-samar. Ketiga, hindari pernyataan yang bias. Keempat, hindari pertanyaan hipotetikal atau penggandaian. Selanjutnya, pada penyusunan butir soal bentuk daftar atau cek. Daftar cek berisi seperangkat butir soal yang mencerminkan rangkaian tindakan atau perbuatan yang harus ditampilkan oleh peserta ujian yang merupakan indikator dari keterampilan yang akan diukur. Selanjutnya, penskoran instrumen. Sistem penskoran instrumen yang digunakan tergantung pada skala pengukuran. Apabila menggunakan skala dengan sistem Thurston, maka skor tertinggi untuk tiap butir adalah 7 dan yang terkecil adalah 1. Demikian pula untuk instrumen dengan skala semantik. Untuk skala Likert, skor tertinggi tiap butir soal adalah 4 dan yang terendah adalah 1. Selanjutnya, analisis instrumen. Apabila instrumen telah ditelaah kemudian diperbaiki dan selanjutnya dirakit untuk diuji coba. Uji coba bertujuan untuk mengetahui karakteristik instrumen. Karakteristik yang penting adalah daya beda instrumen dan tingkat keandalannya. Semakin besar variasi jawaban tiap butir, maka akan semakin baik instrumen ini. Selanjutnya, penafsiran hasil pengukuran. Hasil pengukuran berupa skor atau angka. Menafsirkan hasil pengukuran juga disebut dengan penilaian. Untuk menafsirkan hasil pengukuran juga disebut dengan penilaian. Untuk menafsirkan hasil pengukuran diperlukan suatu kriteria. Kriteria yang digunakan tergantung pada skala dan jumlah butir yang digunakan. Dan selanjutnya yaitu observasi. Penilaian ranah afektif peserta didik selain menggunakan kuesioner juga bisa dilakukan observasi atau pengamatan. Prosedurnya sama, yaitu dimulai dengan penentuan definisi konseptual dan definisi operasional. Kemudian, definisi konseptual diturunkan menjadi sejumlah indikator. Indikator ini menjadi isi pedoman observasi. Sekian pembahasan materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudari Aisyah yang sudah menyampaikan presentasinya dengan baik. Nah, alhamdulillah presentasi dari awal sampai akhir telah selesai. Marilah kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, cukup sekian dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga materi hari ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.